di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. Enam syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana penonton pesantren Jalali? Sehat ya, di 5 benua sehat semua, nggak ada yang sakit satupun. Karena sehat itu nikmat yang besar ya. Tapi nikmat yang lebih besar dari sehat adalah umur dan waktu. Kalau waktu habis ya, terus kita sudah nggak punya udara lagi yang bisa dihisap karena kita ajalnya sudah tiba, waktunya sudah berakhir, penyesalan yang tinggal tersisa. Bahaya akhiratnya. Jadi kita membahas tentang ini ya, apa namanya ini, Indonesia kita ternyata rusak ya. Dari segi korupsi, menurut transparansi Corruption Perception Index tahun 2002, jadi indeks persepsi korupsi kita itu turun ya, sepanjang sejarah turun dari 38 skornya menjadi 34. Kalau sampai 1 berarti negara itu paling korup. Yang paling tinggi tentu kita lihat ya, Denmark paling bersih ya. Nggak ada korupsinya, paling bersih ya. Kemudian yang paling bersih kedua skornya itu 90, Denmark 87, Finlandia. Terus New Zealand 87 ya, bersih. Kita lihat 50 di ke bawah itu Indonesia yang tadi 38 tahun yang lalu, sekarang tambah buruk ya, tambah buruk menjadi skornya 34 dari 38 ke 34. Jadi kita di negara di dunia itu di persepsi sebagai negara yang korup ya, yang banyak maling-malingnya gitu kira-kira. Kalau bahasanya apa ya, tukang dagang tuh nggak ngerti dia, koruptor itu maling tuh ya kan. Itu kita bersama yang negara yang paling buruk itu skornya 34 ya. Kalau tadi yang paling bersih siapa? Yang paling bersih adalah skor 90 Denmark, 87 Finlandia, 87 New Zealand, 84 Norwegia, 83 skornya Singapura. Singapura tuh negara bersih ya, bersih, nggak ada korupsi di sana, cuman tempat ngumpul para koruptor, para maling-maling nyelamatin di sana. Tapi alhamdulillah kemarin ada ditandatangani ya perjanjian ekstradisi ya. Sekarang maling-maling yang ngumpet di Singapura itu bisa dibawa ke Indonesia, diekstradisi istilahnya. Dulu nggak bisa karena ada peraturan baru. Ya moga-moga ya nggak ada maling yang ngumpet di Singapura. Singapura negara bersih ya. Skornya adalah 83. Terus yang bersih lagi negara yang nggak ada korupsinya itu Swedia 83 ya kan, Switzerland 80, Nederland, Belanda. Wah, negara bekas penjajah, negara malingnya dulu.
Maling 300 tahun, ngeruk kekayaan kita ya. Sekarang negara paling bersih ya. Kakek moyangnya penjahat-penjahat. Kolonial. Nah, Indonesia itu kotor ya, banyak koruptor. Yaitu Gambia, Bosnia. Bosnia itu negara Islam di Eropa, penduduknya sekitar 4 juta, dekat Italia gitu ya, di Eropa Selatan ya. Merdeka tanggal bulan April 1991. Kita dukung dulu kemerdekaan, solidaritas Muslim Bosnia dulu yang berjuang di serbu Serbia ya, kita dukung dulu ya. Tahun 92 di bawah inisiatif dari Pak Nasir sebagai Perdana Menteri ya, di masa tuanya, di masa senjanya, di masa usia 84 gitu. Masih berjuang bagaimana membela Bosnia Herzegovina. Dan sekarang setelah melalui perang selama 3 tahun, Bosnia itu dipersepsi ya, negara yang korup ya. 34 sama dengan Indonesia yang sudah 70 berapa ini, 77 tahun ya. Negara yang kotor, banyak koruptor ya, itu bersama Malawi, Nepal, kemudian siapa lagi nih? Nepal yang 34 ini. Ini kan laporan tahunan dari Transparansi Internasional. Jadi ini laporan terakhir. Terus Sierra Leone, Algeria, Angola, skor 3-3. Jadi negara-negara yang Masya Allah, semoga ya di bawah kepemimpinan baru itu kita ada bisa maju. Terus yang terakhir rangkap jabatan itu juga orang-orang Kemenkyu ya, pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan itu juga begitu, rangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN. Itu merusak sistem itu ya. Jadi sekarang Kemenkyu sedang mengalami demoralisasi ya. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dibuat sendiri dan tidak bisa dikendalikan oleh menterinya, yaitu Ibu Sri Mulyani ya. Jadi kita koruptor itu banyak, korupsi banyak ya. Terus demokrasi, indeks demokrasi kita turun ya, ini persepsi demokrasi juga turun. Ini kan dari 180 negara kita termasuk negara yang korup ya. Indeks demokrasi kita juga turun ya. Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Jadi waktu dulu saya pernah jadi moderator itu di depan anggota DPRD sebuah di Sumatera, itu saya ingatkan ya, waktu ada bimbingan teknis di sebuah hotel di Jakarta, pembicaranya dua-duanya doktor dari Kementerian Keuangan atau apa. Itu saya bilang, Bu, Pak, ngomong. Saya waktu itu masih jualan bubur ayam ya, saya ngomong ke anggota DPRD, pembicaranya sudah datang, saya moderator di sebuah hotel itu uang APBD serupiah pun itu bukan uang ibu bapak ya, saya ngomong di depan anggota DPRD. Jadi jangan sampai nanti setelah tidak jadi anggota DPRD yaitu nanti berurusan dengan KPK ya. Jadi hati-hati dengan uang yang dikelola anggaran APBN. Jangan gampang-gampang nerima uang ini alasannya uang perpisahan lah, uang apa gitu. Karena waktu itu saya ngutip Gamawan Fauzi, Menteri Dalam Negeri, waktu itu zamannya Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Itu saya bilang sekitar 300 anggota kepala daerah itu masuk penjara ya karena korupsi. 300 lebih kata Gamawan Fauzi waktu itu ya. Jadi saya ingatkan itu tentang 330 apa 313 saya lupa. Saya ngomong ingat itu yang bermasalah dengan keuangan itu bupati, gubernur sampai wali kota itu masuk penjara gara-gara itu ya. Gara-gara anggaran ya. Ya begitulah. Sekarang yang di Bupati Bogor Ade Yasin kan baru masuk penjara, sebelumnya kakaknya Rahmat Yasin belum keluar itu ya kan, menerima gratifikasi berupa 20 hektar tanah dari pesantren tuh. Masuk penjara, hati-hati. Jadi pejabat waktu itu saya ingatkan. Oh iya, itu gimana nasib buku yang pernah saya bikin ya, kumpulan tulisan dari Menteri Dalam Negeri, saya kumpulkan dan saya jilid, itu ada 2 jilid masing-masing 600 halaman ya. Apakah dicetak saya nggak tahu, khusus tulisan gagasan dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang sekarang Menteri Dalam Negeri kan setelah Cahyokumolo adalah Tito Karnavian ya. Ya moga-moga
ya meskipun saya tukang donat yang ngerti sedikit lah soal-soal nulis bisa, baca baca kayak gini ya bisa dikit ya. How does your country measure up? 180 country, 180 scores ini datanya ya. Jadi kalau negara yang paling korup di persepsi paling korup apa? Somalia, wah negara Islam. South Sudan skornya 13. South Sudan, Sudan Selatan, orang Islam. Syria 13. Ini skornya. Jadi negara paling korup ya, yaitu Yaman 16. Venezuela, oh, bukan Islam tapi korup ya. Libya, Korea Utara, Haiti 17. Skor paling rendah 12, berarti paling buruk negara ini yaitu Somalia. Ada ukuran-ukurannya ya di sini, tapi nggak kita bahas ya. Jadi moga-moga negeri kita yang lagi terpuruk gini ya, pejabatnya bermewah-mewah ya, berlomba-lomba menjadi hedon dan menumpuk kekayaan ya. Ada yang punya surat tanah sampai 15, 35. Ada anggota pejabat kita yang punya tanah sampai 75. Dan KPK itu tidak bisa belum punya cara sistem untuk mengecek data-data atau harta yang dilaporkan lewat LHKPN itu apakah haram atau halal di sana. Di situ masalahnya. Kata siapa? Kata Yenti Ganarsi ya, dokter pertama di Indonesia yang ahli hukum tindak pidana pencucian uang. Jadi kalau hari ini ada berita 44 rekening keluarga dari Rafael Alun itu yang Dirjen Pajak itu, pejabat di Dirjen Pajak itu diblokir, nilainya 500 miliar blokir. Terus gimana dengan dengan kekayaan Sambo? Kekayaan Sambo itu waktu Brigadir Joshua itu sudah mati, itu ada di debit rekening atas nama Brigadir Joshua, itu di debit nilainya, artinya di debit itu kata Yenti siapa itu? Kata Yenti Ganarsi, ahli hukum, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, itu berarti ada uangnya di rekening atas nama Brigadir Joshua itu. Uangnya kata Yenti Ganarsi, ahli tindak pidana pencucian uang itu nilainya 100 triliun kurang. Ya hampir 100 triliun, bukan 100 miliar, 100 triliun. Selamat diambil oleh Verdi Sambo. Itu betul kata milik Verdi Sambo. Tapi rekeningnya, akunnya atas nama Brigadir Joshua. Orangnya udah mati, uangnya bisa keluar. Berarti kan itu nggak diselidiki oleh jaksa, oleh aparat penegak hukum. Jadi 100 triliun uang dari Verdi Sambo dan kawan-kawan katakan begitu. Itu selamat. Aman. Kalau uangnya itu kena blokir 500 triliun ya. 500 miliar uangnya siapa? Pejabat Dirjen Pajak. Jadi itulah negara kita ya. Divonis mati Sambo, tapi uangnya selamat. Nanti paling nggak divonis mati, nunggu KUHP itu berlaku. Kira-kira menurut perhitungan saya 2026 kan baru berlaku KUHP yang baru yang diketok sama DPR kemarin disahkan. Dan itu katanya di situ ada pasal baru, ada pasal kata Hotman Paris itu, kalau 10 tahun waktu di penjara itu yang kena vonis mati itu berkelakuan baik menurut kepala lapas, kepala lembaga pemasyarakatan, maka dia dihukumannya bisa dikurangi dari hukuman vonis mati menjadi 20 tahun. Jadi nggak dihukum mati. Berarti dapat uang yang 100 triliun itu berarti bisa dinikmati oleh Verdi Sambo ya. Itulah Indonesia kita ya. Dan terimalah ya dengan penuh kesabaran soal kelakuan pejabat-pejabat kita. Dan sekarang banyak yang masuk penjara, perwira-perwira di Polri gara-gara kasus penembakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo. Jadi terjadi demoralisasi bukan hanya di Kemenq tapi juga sebelumnya ada di Polri kita. Itulah kerusakan sistem, dan belum di BUMN yang juga rusak. 6 kali kebakaran kilang minyak di bawah komisaris utamanya Ahok
itu. Kemudian di bawah Direktur Pertamina yaitu Nike Widiawati 6 kali kebakaran, nggak dipecat tuh nggak mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban etisnya. Ya sekedar catatan ya bahwa negara kita tidak sedang baik-baik saja. Jadi intinya mah rakyat yang mengurusi pejabat, yang kelakuannya aneh-aneh, keputusan politik yang aneh-aneh, itu bukannya pejabat itu yang ngurusin rakyat sehingga sejahtera, tapi terbalik memang Indonesia ini rakyat kayak saya yang ngurusi pejabat. Ya moga-moga ya dengan kondisi berantakannya Indonesia ya, lemah etiknya itu, kalau kata sosiolog Swedia kita itu bagian dari negara soft state ya, lembek ya, etiknya, penegakannya hukumnya lemah dan semuanya lemah ya. Itulah kita, dan moga-moga nanti Allah ya membantu Indonesia keluar ya dari masalah. Wa yaj'al lahu makhrajan ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kita negeri yang penuh dengan utang dan dipengaruhi oleh Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth you wish someone